Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, perkenalkan saya perwakilan dari kelompok 2 yang pada hari ini akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang etika digital dan budaya hukum. Konflik yang pertama yang akan kita bahas di sini adalah tentang anarki digital atau keluhan kasar di media sosial. Yang contoh kasusnya seperti seorang siswa yang mengunggah keluhan kasar tentang sekolah dan guru di media sosial, menggunakan bahasa yang menyinggung dan merendahkan. Pertanyaannya, mengapa tindakan mengunggah keluhan kasar di media sosial tidak bisa dibenarkan secara konstitusional? Jika dilihat dari dasar hukum pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, memang betul setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat, berkomunikasi, atau mengeluarkan pendapat. Namun, berpendapat bukan kebebasan tanpa batas. Batas di aturan hukum pada pasal 28J ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada batasan yang telah ditetapkan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan hak asasi manusia yang orang lain, untuk mematuhi tuntutan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Tindakan mengunggah keluhan kasar melanggar aturan ini karena mengandung unsur pencemaran nama baik yang diatur dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, merugikan nama baik orang lain, memicu kebencian dan perselisihan, serta tidak mencerminkan nilai kebaikan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Intinya, kebebasan dalam berpendapat tetap harus dijalankan dengan cara yang benar dan menghormati hak orang lain tanpa menjatuhkan orang lain. Oke, cara yang dapat diambil untuk mengatasi masalah seperti ini atau masalah pencemaran nama baik tadi, langkah yang dapat diambil yaitu harus dilakukan siswa atau setiap orang itu jika telah melakukan kesalahan atau ingin menyampaikan keluhan. Langkah pertama adalah menyadari dan mengevaluasi setiap atau semua kesalahan bahwa ucapan kasar dapat menyakiti orang lain dan melanggar hukum yang berlaku. Selanjutnya juga bukan hanya menyadari, tetapi segera untuk menghapus semua apa yang diunggah atau apa yang dia posting dalam media sosial tersebut agar jejak digital itu tidak ada. Penting yang dapat dilakukan adalah dengan meminta maaf kepada korban yang menjadi bahwa dia telah dirugikan, dan harus dengan cara yang terbuka dengan benar dan saluran resmi sekolah seperti kotak saran, OSIS, BK, dan solusi kebaikannya, bukan hanya menyerang pribadi. Tujuannya adalah untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang benar, bertanggung jawab, dan tetap menghormati hak orang lain. Dimana jika seseorang berani melakukan suatu kesalahan, dia juga harus bertanggung jawab dengan apa yang telah terjadi atau apa yang telah dia buat. Contoh, jika merugikan hak orang lain, maka harus berani meminta maaf kepada orang lain secara terbuka agar tidak merugikan hak orang lain dan menghormati hak orang lain tersebut. Selain itu juga pentingnya etika digital dalam membentuk budaya yang sehat di media sosial pada saat ini. Etika digital adalah seperangkat sikap, perilaku, dan tanggung jawab yang harus dimiliki oleh setiap orang saat berinteraksi di media sosial. Menerapkan etika digital sangat bermanfaat karena dapat melindungi diri sendiri dari risiko hukum, menciptakan ruang digital yang baik dan aman, membangun kepercayaan antar warga negara digital, serta menjunjung keadilan dan kehormatan. Hal ini sangat penting untuk membentuk budaya hukum yang sehat, yaitu kondisi di mana masyarakat sadar hukum, taat hukum, saling menghormati, dan menyelesaikan masalah secara damai dan bertahap. Prinsip utama saat menyampaikan kritik
atau keluhan, hal pertama yang dapat disampaikan, baik itu menyampaikan kritik atau keluhan, adalah harus berdasarkan dengan fakta, menggunakan bahasa yang baik dan sopan, berorientasi pada manfaat dan solusi, aman dengan tindakan menyebarkan data pribadi orang lain, dan tidak melanggar peraturan hukum yang berlaku dan hak orang. Perlu diingat bahwa media sosial adalah media atau ruang digital yang dimana semua orang bisa mengakses, dimana jika kita membuat suatu masalah maka jejak digital itu masih ada dan akan mengakibatkan masalah hukum yang bertentangan baik bagi orang yang memposting ataupun yang menjadi korban. Maka dari itu tetaplah bijak untuk menggunakan media digital seperti media sosial pada saat ini yang berkembang agar tidak menjatuhkan hak orang lain. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Mohon maaf jika banyak salah dan dalam penyampaian materi pada kali ini. Kami pamit undur diri.